أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته بكل هول من الغيب والظالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم التابعين لهم أهل القضاء والقرب والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayyuhal muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Bintaro 14, akhina fillah Ki Haji Ahmad Faisal mata'anallahu tul hayati, segenap para asatid, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Langsung saja kita niat ta'lim ya, semoga mendapatkan keberkahan dan niat ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat, berkah, dijaga oleh Allah. Jamaah, kita sampai di halaman 131. Judulnya paling atas, Kazmul Ghaiz, menahan amarah. Ini adalah sifat yang kedua dari orang yang bertakwa. Sifat yang kedua dari orang mukmin, yang sifat ini bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat yang pertamanya berinfak. Orang mukmin itu punya sifat karakternya suka berinfak, ya, di jalan Allah. Yang kedua, Kazmul Ghaiz. Kazmul Ghaiz adalah menahan amarah. Mentang-mentang dia direktur, punya jabatan, ya, dia semuanya aja. Nah, bagaimana dia bisa menahan gejolak marahnya? Endal maqdarah, ketika dia bisa membalas. Dia tahan semata-mata karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan keuber temanya dua, menahan amarah dan memaafkan orang lain, ya. Kazmul Ghaiz, menahan amarah. Al-khuluqul 'azimu ats-tsani, akhlak yang besar, akhlak yang kedua, alladzi yadkhulul jannata, yang membuat kita masuk ke dalam surga. Walaysa bi'amalin, ya, bukan hanya semata-mata amal, salat, puasa, haji yang membuat kita masuk surga, tapi ada amal-amalan yang berhubungan dengan muamalah kita. Wa nahtajuhu fi mujtama'atina kulluna, dan semua kita perlu, ya, kepada akhlak ini di dalam pergaulan sosial kita, ya. Apa akhlaknya? Wal kadzibina al-ghaiz, menahan apa? Orang-orang yang bisa menahan amarah, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebuah kisah. Seorang sahabat datang kepada Nabi, faqala, dan berkata, "Allimni syai'an." Rasul, ajarkan kepada saya sesuatu, ya. Wala tukthir alayya, tapi jangan yang berat-berat ya Rasul. Ya, jangan yang berat-berat, ya. Katanya, la'alli u'iyahu, mudah-mudahan saya bisa mengingatnya, ya. Qala, Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah, ya. Faraddada dzalika miraran, orang tersebut berulang-ulang tuh bertanya lagi, Rasul, ya, ajarkan kepadaku. Nabi jawaban juga sama, ya. Kullu dzalika yaqulu, setiap kali itu orang tanya, ajarkan kepadaku sesuatu yang ringan biar aku bisa ingat dan bisa mengamalkannya. Nabi menjawabnya, la taghdab, jangan Anda marah, ya. Li'annal insana sa'atal ghadabi, katanya, karena seorang manusia ketika dia lagi marah, emosional, yantasiru damu fil uruqi, darahnya itu menyebar, yantasir, ke seluruh urat-uratnya itu, ke seluruh apa? Uruq, ya, darah-darah apa? Urat-uratnya. Ada nama lagi, pembuluh darahnya juga ngalir, ya. Wa nafsu tatahab, dan nafsu ini dia siap untuk meledak-ledak. Darahnya udah ngalir semuanya, udah pengen numpain semua apa yang ada di dirinya. Kemudian wasyaitanu yahduru, setan juga hadir. Kita lagi marah, ada peran setan juga. Wa yafqidul insanu saytarata ala jawarihi, dan manusia yaftaqidu, apa yafqidu, kehilangan kendali dia, ya.
untuk menguasai anggota tubuhnya, lupa udah. Saking marahnya setan juga ikut campur, ya. Allati mallakahu Allahu 'alaiha, yang telah Allah amanahkan, titipkan tuh anggota tubuh kepada kita. Jadi bapak-bapak, kita Allah kasih tangan, ini amanah, kaki amanah, mulut amanah. Nanti semuanya akan diminta pertanggungjawab, ya. Fayajidu annal lisana qad fallat, katanya. Qad fallat, karena dia alisan masuk ke muannas majazi, maka pakai tafallat. Kita dapetin lisan itu terkadang falat, dia melontarkan, ya, minhu al-kalam, melontarkan kata-kata duna ayya di fasabab, tanpa dia mengetahui sebabnya, atau telepasan aja. Kalau orang Betawi mah kelancopan, plok aja ngomong, ya, ceplok aja dia ngomong. Wala yastati'u ayyul jimahu, dia tidak bisa mengendalikan tuh. Mengendalikan tadi kata-kata yang keluar dari lisannya, karena darahnya udah menyebar ke seluruh tubuhnya, udah emosi banget udah. Setan ngipasin lagi, terus hati-hati. Kita melihat ya di TikTok itu suka menyedihkan, apa yang nggak sanggup melihatnya. Misalnya bapak marah sama anaknya, marah sama istrinya, ya, sampai diunyang-unyang tuh anaknya, istrinya, nggak tahan. Itu tuh begitu terus aja setan terus. Dari kata-kata turun ke tangan, ke kaki, ya. Kalau nggak bisa mengendalikan bisa sampai dimutilasi itu. Waliyadzubillah. Bapak-bapak, ya ingat deh, pas lagi marah bagaimana nanti kita. Wa rubbama yalfitu zimamu minal yadi wa tata'adda. Barangkali atau terkadang terlepas tuh apanya, zimamnya, ya, kendalinya, minal yadi, dari tangan. Wa tata'adda, akhirnya tangan langsung, ya, nampar aja. Au yaflitu zimamu minal fami, atau terlepas kendali dari mulut. Wa yabsuku au yasubbu, mulut langsung kalau lagi marah, langsung ludah begitu, ya. Wa au yasubbu, atau mencaci maki. Jadi udah kagak ada kontrolnya lagi, udah lepas tuh, ya. Wa rubbama yaflitu zimamu minal qudumi fatarfusu, terkadang juga lepas kendali itu tangan kakinya, nendang aja langsung. Nah, padahal emang yang salah dia tuh. Kalau kita kaguin, gara-gara udah pengen nendang aja tuh. Jadi sekarang zaman sekarang hati-hati tuh. Kita di pihak yang benar asalnya, tapi cara kita salah, malah kita kena pengaduan perihal tuh, hati-hati. Ya. Baik. Jadi terkadang juga kaki kita lepas kendali, fatarfusu, maka dia langsung nendang aja. Famal ladzi yaj'alul mu'minu da'iman malikan lizimamihi. Ya. Jadi apa yang orang mukmin senantiasa bisa memiliki, bisa menguasai, bisa mengendalikan dirinya, ya. Jadi apa yang orang mukmin senantiasa bisa mampu mengendalikan dirinya, malikan artinya mengendalikan, ya, menguasai. Yattaqi syarral ghadab. Dia harus yattaqi, atau menghindar dari buruknya marah itu. Wa kaifa dzalik? Bagaimana caranya? A'tana al-habibu, naknya jadi maf'ul bih, ya, al-wasafati. Wasafat itu maf'ul yang kedua dari a'ta, ya. Kekasih kita, maksudnya baginda Rasul, memberikan kepada kita apa? Wasafat itu resep. Ya. Faqala idza ghadiba ahadukum
apabila seseorang di antara kalian marah wa huwa qa'imun, dan dia lagi marah kondisi berdiri, agar tensi marahnya itu turun, falyajlis, maka segera duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu, udah duduk belum juga hilang tuh rasa marahnya, masih nyolot aja, ya. Wa illa falyataj. Nah, kalau enggak mulailah berbaring. Berbaring. Idza ghadibal insanu yughayyiru min hayatihi. Apabila seseorang marah, maka dia harus merubah posisinya. Fa idza kana waqifun yajlisu. Jika tadinya lagi marahnya berdiri, dia segera duduk, au yasirun, atau dia berjalan. Ya. Fa idza lam yajid natijatan alaihi ayyatawadda. Udah duduk masih juga, berbaring masih juga, jalan masih juga, ya. Katanya fa idza lam yajid natijatan alaihi, artinya belum juga mendapatkan hasilnya, artinya belum bisa hilang tuh marahnya, fa alaihi, wajib atas dia ayyatawadda, segera berwudu, ya. Jadi yang terakhir berwudu. Kenapa harus berwudu? Nah, ya. Fal ma'u yutfi'u naral ghadab. Air itu akan meredam, mematikan, ya, nar, ya, api marah. Wa illam yajid hudu'an, kalau juga dia belum bisa tenang, udah wudu, yusalli rak'ataini lillah, dia segera sholat 2 rakaat karena Allah. Kan ada gambarannya tuh, ya, atau suaminya diamprat sama istrinya. Nah, kan kagak ada lelaki takut sama istri, kagak ada kan. Kita menghormati, kita sayang, ya. Kadang hal sepele salah paham gitu kan. Ya udah, daripada berlanjut kita di itu, kita jalan aja deh, ayo kemana. Bagusnya kita wudu dan lebih tenang. Sholat, jangan diladenin. Kalau diladenin setan sama setan, jadi dah. Nah, ya. Kalau sudah mulai ada api-api ribut di rumah, ngumpul tuh. Tunggu tuh bomnya tuh. Saya menerjemah buku judulnya Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, bagaimana solusinya tuh. Ada kumpulah bom tersimpan. Belum selesai itu masalah, karena ada tamu hilang. Ada mertua datang hilang. Padahal masing-masing ngumpul tuh. Nanti kalau itu udah waktunya meledak habis. Nah, makanya dianjurkan setiap kali ada masalah belum selesai, ada tamu pulang, temuin lagi, selesai, minta maaf dan satu sama lain, ya. Kita mah kagak ada yang sempurna, pasti banyak kekurangan. Udah ngalah aja, masing-masing ego jadi udah. Dan setan makin kuat ngipas perceraian itu. Nah, hati-hati, ya. Baik. Wa in lam yajid hudu'an yusalli rak'ataini lillah. Jika dia belum juga mendapatkan ketenangan, segeralah salat 2 rakaat karena Allah. Indaha sayaskunu. Nah, ketika salat dia akan merasakan ketenangan. Wala yaf'alu ma yaghdabullahu. Jangan Anda melakukan apa yang membuat Allah jadi marah. Wa idza ma kadzama hadzal ghaiz yakunu lahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Apabila dia tidak bisa menahan amarahnya gitu. Padahal Nabi sudah mengatakan man kazama ghaizan, barang siapa yang menahan amarah, wa huwa yaqdiru, dan dia mampu ala ayyunafidahu, untuk melampiaskan marahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq, dan yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah di tengah orang banyak, ya, hatta yukhayyirahu, dia disuruh memilih fi ayyil huri sya'a, bidadari mana yang dia pengenin. Jadi kalau bapak-bapak bisa menahan rasa emosi itu Allah muliakan itu, Pak. Nanti di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah
Ya, disediakan beberapa bidadari, suruh pilih mana yang paling kamu suka. Coba. Ya, hebat banget. Fahadha huwa sabilul ladzi yudkhiluhul jannah. Ini adalah jalan yang membuat kita masuk surga, menahan amarah. Fakullama takzimul ghaidha marrah, katanya. Ketika Anda menahan marah satu kali, tuftahu li nafsika tariqan fil jannah, maka dibukakanlah jalan untuk Anda menuju surga, ya. Ayani hadza, katanya, annal mu'min la yaghdabu abadan. Apakah ini berarti seorang mukmin kagak boleh marah selama-lamanya? Lah, enggak. Ada waktu kita juga marah, tapi pada yang tepat. Al-mu'minu kama akhbara an-nabiyyu alladhi huwa qudwatuna. Seorang mukmin sebagaimana Nabi yang memberitahukan, beliau adalah contoh teladan kita, ya, wa uswatuna. Kama qala Allahu anhu fi kitabihil aziz, sebagaimana Allah, ya, menceritakan, menggambarkan tentang Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang ingin berjumpa kepada Allah dan hari akhir, maka amanu, iman kepada Allah, wal yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah. Faqad su'ilat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, ya, istri Nabi, pernah ditanya an ghadabi Rasulillah, tentang marahnya Nabi. Faqalat radhiyallahu anha, beliau menjawab, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi belum pernah dendam, ya, marah di nafsihi, berdasarkan karena dirinya, gitu. Fi syai'in yu'ta ilahi, maksudnya ada marhaban kiai, tafadhal ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban, barakallahu fikum. Ana barakallahu fikum. Jadi man taqama Rasulullah, ya. Nabi enggak pernah dendam, marah li nafsihi, karena dirinya, enggak pernah. Nabi diejek, dihina, ya mahal kecil Nabi. Nabi itu dadanya dada apa? Dadanya ini sudah alam nasrah laka sadrak. Enggak kayak kita baperan, kagak ditegur aja marah. Enggak diajak ngomong aja marah. Enggak, Nabi enggak. Ya. Hatta yuntahaka min hurmatillah. Tapi kalau dilanggar kehormatan Allah, fayantaqimu lillah, Nabi itu marahnya karena Allah. Bayangin, agama dihina, Allah dihina, baru Nabi itu alantuhu harban, aku iklan perang. Tapi kalau cuma dirinya dihina, dikata-katain, ya, ibaratnya jangan dengerin kita, ya, pakai ilmu tasawuf aja dah. Maka yaghdabu li nafsihi qattun, Nabi kagak pernah marah untuk dirinya sama sekali. Fa idza hanahu ahadun aw sabbahu ahadun la yaghdabu. Subhanallah. Apabila seseorang ahanahu, menghinanya, aw sabbahu, mencaci makinya, la yaghdabu. Inilah ruhaniyat yang kita cari ini. Saya nyusun doa itu belum puas sampai yang minta Allah punya ruhaniyat seindah ruhaniyatnya Nabi. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qaulan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul. Lengkap tuh doa tuh 10, masih kurang. Ya, pengen surah ruhaniyah mujammalah
Kita pengen punya rohani kita seindah seelok rohani Nabi. Nggak cepat marah, orangnya ramah, tamah, baik banget. Bagaimana sih? Ya, sahabat mah udah gergetan mah sahabat mah. Atau ada orang Badui masuk masjid dia kencing di pojokan masjid. Ngambil dah jangan. Ya. Nah itu gimana Pak? Punya tenang orangnya. Orang itu tenang, udah matang gitu. Spiritualnya matang. Agak cepat terbawa emosional Pak, tenang hadapinnya. Ya. Begitu kita minta sama Allah biar punya spiritual kita matang. Wala yaghdabu illa idan tahakat maharimullah. Ya. Jangan dia Nabi kagak marah kecuali apabila maharimullah, ya, kehormatan Allah itu intahakat, dilanggar. Huna yakunul ghadabu lillah wa lidinillah. Di sinilah tempatnya ya marahnya karena Allah, marahnya karena agama Allah. Ya dulu kita dengar Nabi dihina, wah harus marah kita. Ya. Al-Quran dibakar, harus bersuara kita. Itu. Jangan diam aja, jangan. Kalau cuman itu tuh jangan dengerin tuh ceramahnya Ustaz Faisal. Ya, orang-orang iri dengki aja, jangan diladenin. Ya, urusan kita besar kepada Allah gitu. Hal kecil jangan diladenin. Amma nahnul ana sirnal aks. Tapi kita sekarang ini berbeda lawannya. Dikit-dikit marah, apalagi kita punya power, punya kekuatan. Ya. Yadkhulur rajulu mathalan al-baita. Nah, ini contoh. Ya, Syekh suka contoh-contoh yang sederhana di rumah ini. Contohnya, seorang suami masuk ke rumah, wa baqi ala salatil asr rubu sa'ah. Tinggal 1/4 jam lagi waktu sholat asar. Dia pulang kerja nih. Fayaqulu li zaujatihi ahdiri at-ta'ama. Ini suami pulang kerja lapar kali. Langsung bilang, "Neng, siapin makan ya buat saya." Fataqulu lahu. Kemudian istrinya bilang kepadanya, "Intadir hatta usalli zuhra awalan." Bang, tunggu sebentar ya. Saya salat zuhur dulu. Kebetulan saya tadi sibuk banget ini belum salat zuhur. Nah, ya. Fayaqulu laha, kata suaminya, "Ahdiri at-ta'am awalan." Enggak, Neng. Sediain dulu makanan buat abang. Nah, gitu. Wa idza ta'akhkharat yasubbu wa yastimu. Nah, ketika istrinya menyuguhkan makanan lambat-lambat, yasubbu. Langsung nih suami udah caci maki aja. Dasar lu istri kagak taat lah. Ini ada nggak nih suami yang begini sini? Pak, jangan ya. Sama istri jangan galak-galak. Sama istri di sana jangan pedas-pedas. Hidup sama kita udah puluhan tahun, tidur sama kita udah tiap hari bareng. Dia berkorban buat melahirkan anak-anak kita, sibuk banget di dapur, capek. Masih aja lisan kita kasar, nyakitin. Jangan. Kesian tuh dia. Tiap hari merana hidupnya, biar dia bahagia, ya. Paham Pak? Jangan jadi orang yang lisannya pedas sama istri, ya. Wa idza ta'akharat, apabila tu istri terlambat aja menyajikan makanan, menyuguhkan makanan, ya subuh wa yastimu. Langsung marah-marah aja suaminya. Dasar lelet, istri kurang ajar, agak patuh, begitu lagi. Wa yul'anu, melaknat, ya. Kenapa? Li ajli nafsihi, itu dia marah karena dirinya sendiri. Ya. Zanantu annaka satas'aluha. Katanya, asalaiti amla. Sebetulnya yang baiknya Anda bertanya dulu, Mama udah sholat belum? Nah, gitu. Ya, li'annaha mas'uliyatuk al-ula. Karena sholat itu adalah tanggung jawab Anda yang utama.
Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ingetin tuh para suami, karena istri kita mungkin sibuk banget sama urusan rumah tangganya, enggak pernah ada habis-habisnya. Dapurnya, cuciannya, Masya Allah, ya. Udah rapi semuanya, ada cucunya datang jatuhin botol kecap. Wah, kerjaan lagi tuh. Macam-macam dah banyak, ya. Wa'mur, perintahkanlah keluargamu untuk salat, ya. Gitu. Shalli awalan wa santadruk. Kalau belum salat dulu dah. Saya tunggu Anda. Kan begitu bijak, enak. Dua tong udah marah-marah aja, ya. Kalau lapar makannya di jalanan selesai. Walau udah enak, ya. Sahihun annaha law hakimah tudbitu mawa'idaha ma'aka. Memang benarnya gini, seandainya ini istrinya bijaksana, pintar, dia bisa mengatur waktu-waktunya tuh bersama Anda. Wa tusalli qabla an tasil. Dia sholat dulu sebelum kita suaminya sampai rumah. Ya, jadi rapi semuanya, dia tahu di suami bakal datang, udah selesai. Lakin sanaftarid anna yawmaha kana mashghulun bi aktsari min amal bil ghasili wa tabakhi, ya, wa nusaqalat. Tetapi kan kenyataannya kita dapatkan bahwa hari-hari istri kita itu sibuk, ya, banyak banget kerjaan, nyuci, masak, begitu. Sampai dia akan lupa dengan kelewat sholat. Tapi dia ingat sih masih ada gitu. Nah, kita bantu ngingetin. Wan syaghalat, dia sibuk banget. Fa'alaika alla taghdab li nafsika. Maka wajib atas Anda jangan marah karena diri Anda sendiri. Walakin, tetapi, ya, ighdab lillah, marahlah karena Allah. Mah belum salat, ya, salat dulu mah biar berkah, gitu, ya. Fa indama yati ibnuka fil imtihanati, contoh lagi ketika anak Anda yang mengikuti ujian-ujian, wa tajidu indahu mulhaqun fi madatin, lalu Anda dapatin anak kita itu mulhaq itu katakanlah hasilnya jelek, enggak lulus, dia harus ngikutin lagi, ya, materinya. Jadi mulhaqun fi madah, dia kagak lulus satu materi misalnya. Saya pernah, Pak, pertama kali saya ke Mesir itu saya masukkan S2, ya, jurusan sastra Arab. Itu harus lulus 8 materi yang semuanya serba umum. Ekonomi Arab, politik Arab, kependudukan Arab, media Arab, undang-undang Arab, ya, apalagi yang belum, sosiologi Arab 6. Yang 2 pelajaran saya teater Arab sama sastra Arab, 2 nih. Saya udah belajar di Indonesia. Yang 6 kan umum semua. Istilahnya juga susah. Istilahnya. Saya ngalamin itu harus lulus. Kalau kagak lulus kita nggak bisa masuk ke term kedua. Saya nggak lulus. Waktu ngalamin masa-masa berat banget. Merasa di Indonesia pinter banget. Lancar aja. Wah, apa? Karena kita kekurangan paham bahasanya, kan, bahasa amiyah kalau harus nyampeinnya. Oh, mereka bilang innahum apa awalnya kagak paham. Ya, hadhihi diyat, banyak istilah yang bahasa amiyah. Ini harus belajar. 6 bulan kemudian saya udah belajarnya main aja tuh sama orang Mesir. Biar ngambil bahasanya, karena harus muasarah. Kita kekurangannya apa? Kurang nangkep penjelasan dosen. Habis itu berikutnya ikut lagi dah, lulus dah, ya. Maksud itu mulhaq fi madah, saya pernah bahasan kagak lulus itu, ya. Kagak lulus itu bukan kegagalan, tapi sebuah titik keberhasilan. Susah amat. S2 di Mesir tuh susah, ya. Teman-teman tuh kalau udah S1 pengen S2 pilihnya ke Sudan, Pakistan, cari yang mudahan, ya. Taib. Jadi saya datang ambil S1 di Al-Azhar karena tingkat 3 langsung, ya. Terus sambil kuliah S2. Taib.
Mana? Mana tadi Safaisan? Masih halaman ini ya? Masih 132. Karena pindah 133 langsung. Taib. Ya. Ya fa indama yatibluka fil imtihanat, ketika anak Anda datang mengikuti ujian-ujian, wa tajidu indahumul haqqun fi madatin, Anda dapatin ternyata anak Anda rasib, ya, kagak lulus satu materi. Ma tasna'u ma'hu, katanya, apa yang Anda lakukan kepadanya? Katanya, ma'hu muskilatun, bersamanya ada satu problem. Wa turidu an tadribahu, Anda pengennya mukul aja. Warubama yakurnuka la yusalli hatta jum'ata, barangkali juga terkadang anak Anda tuh dia kagak sholat lima waktunya kagak sampai Jumat juga dia kagak sholat. Ente diem aja kagak marah-marah. Anak kita kagak lulus satu materi berupaya mukul aja, padahal beratan mana urusannya? Nah, sholat Pak, kewajiban kita ngurus anak kita pada sholat semuanya. Wa anta munsarifun an hadhihi bil kulli, wa anta munsarifun an hadza bil kulliyah. Anda munsarif, Anda kagak peduli itu tentang anak Anda kagak sholat tiap hari, sampai Jumat aja kagak sholat, ente diam aja, tenang-tenang baik maksudnya. Ya, pas masalah dunia salah, masya Allah marahnya minta ampun. Masalah akhirat dia kagak peduli, ya. Taqdabu alaihi, Anda marah kepada anak Anda, li'annahu lam yanjah fi amrin min umurid dunya, karena anak kita kagak lulus dalam urusan-urusan dunia, ya. Biragmi min annahu rasibun, katanya bithurusi fi umur akhirah, padahal anak kita itu dia gagal, ya, sepertiganya gagal dalam urusan-urusan akhirat. Allati satus'alu anha yaumal qiyamah, yang nanti Anda akan ditanya pada hari kiamat. Fahadhihi tahtaju minna inayah. Nah, ini perlu perhatian kita sebagai seorang bapak, orang tua. Tanya ibadahnya. Anak saya di Mesir, tiga-tiganya sebelum saya tanya pelajaran, saya tanya sholatnya dulu. Sholatnya gimana? Baca Quran kagak? Itu aja. Ya, kalau dia sholatnya benar, ada indibat sama Allah, ada rahmat Allah nanti dia. Dia baca Quran, dia rajin, man sagalahul Quran, Allah berikan yang terbaik. Ya, kalau pelajaran dan doain aja ketemu Allah. Yang kasih pemahaman bukan kita tapi Allah. Ingatkan yang wajib-wajib, sholat jangan tinggal, ngaji jangan tinggal, ya. Baca Al-Waqiah tiap malam biar rezekinya berkah. Itu namanya mazhabuna, kata Imam Ghazali. Kita nih orang Betawi dah samalah Syafi'iyah, jangan lupa baca Al-Waqiah biar berkah rezekinya, ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya al-afu indal maqdarah, memberi maaf, ya, ketika dia mampu membalas sebetulnya, ya. Alladzi sayaqzimu al-ghaidha sahlun, orang yang bisa menahan amarah itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang mudah, ya. Lakinnal afdala, tetapi yang paling afdal min kazmil ghaizi, dari menahan amarah, man qala Allahu, ya, sebagaimana firman Allah, wal afina anin nas. Ini. Tetapi yang paling afdal daripada menahan amarah adalah memaafkan orang lain. Bisa nggak Pak? Ya maafin ya. Saya ada buku tuh, tapi saya belum terbitin memang. Judulnya Minda bis Salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Itu ada 2 pasal. Pasal pertama bicara tentang dakwah orang saleh itu nggak lupa duha, tahajud, zikir, selawat, tahajud, ya, taubat. Yang keduanya ini ada 9 wasiat Nabi. Di antara ini memaafkan orang lain.
Ya, paling berat nih, berat. Dia nyakitin kita, bohongin kita, jelekin kita. Kata Allah, maafin. Kalau ngikutin nafsu apa Pak? Mau balas terus tuh. Nggak ada habisnya Pak ngikutin nafsu. Ya. Sifatul mu'min daiman al-afu. Nah, sifat orang mukmin itu senantiasa harus al-afu, memaafkan. Ya, ini sifat apa? Allah paling senang seorang hamba berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa? Memaafkan. Allahumma innaka afuwun karim. Terus kebaca tuh Ramadan. Tuhibbul afwa. Ya. Berapa banyak dosa kita? Allah maafin terus. Allah kasih terus kita nikmat. Gitu ada orang salah sama kita. Wow, Allah maafin dosa kita. Ya. Wal afu indal maqdarah. Memberi maaf ketika kita maqdarah. Ya, kita apa? Punya kemampuan untuk membalas. Tapi kita maafin aja. Walidzalika ahlul afwi sayati munadi yunadillah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang-orang yang memaafkan nanti ya di hari kiamat akan ada suara yang menyeru begini. Rasulullah bersabda, "Yunadi munadin yaumal qiyamah." Ada suara yang menyeru pada hari kiamat, "Man kana lahu ajrun 'ala Allah." Ya. Barang siapa yang memiliki tanggungan pahala ya atas Allah, falyakum, maka segeralah berdiri, falyadkhulul jannah, dan masuklah ke surga. Qalu, mereka pada bertanya, wa manil ladzi ajruhu 'ala Allah azza wa jalla? Siapa orang yang pahalanya ditanggungkan oleh Allah? Qala al-'afuna 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Terutama siapa Pak? Orang-orang yang terdekat sama kita Pak. Biar di rumah tuh enak, berkah. Istri kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, itu maafin. Ya, jangan dibawanya kita berdendam. Jangan sampai mati mau kesel aja, marah aja, janganlah. Capek. Kita disuruh apa? Kembali kepada Allah biqalbin salim, hati bersih. Jangan sampai. Awas besok kalau ada kesempatan saya balas. Mati duluan. Gimana? Nanti bawa marah kita. Fatuftahu lahum abwabul jannati, dibukakan untuk mereka pintu-pintu sorga tuh. Wa yadkhuluna jannata bighairi hisab. Orang-orang yang memaafkan ini akan masuk ke sorga tanpa dihisab. Li'annallaha aula bil afwi, karena Allah lebih utama untuk memaafkan. Wa indama ta'fu an khalqillahi ya'fuka anka Allah. Nah, ini ada timbal baliknya. Ketika Anda memaafkan makhluk, memaafkan orang lain, ya'fu anka Allah, maka Allah juga akan memaafkan Anda. Ya. Wasimatul mu'minin daiman al-'afu indal maqdarah. Nah, ini ciri khas karakter orang mukmin daiman selama-lamanya al-'afu indal maqdarah, memaafkan ketika dia mampu membalasnya. Lihat Imam Ali karamallahu wajhah ketika bertarung, ya udah pengen ditebas lehernya tuh, malah diludahin. Lihat Imam Ali, berhenti dia, sampai kaget yang mau dibunuh. Kenapa engkau tidak membunuhku? Aku tidak membunuhmu karena aku marah gara-gara kau ludahin. Ya, sampai akhirnya dia asyhadu an la ilaha illallah. Dia tahu marahnya untuk agama, bukan marah karena bawaan kesal sebel, bawaan nafsu dirinya. Bukan. Ya. Fa idza asaa ilaika syakhsun, apabila seseorang asaa berbuat tidak baik kepada Anda, wa nadiba, lalu dia menyesal. Contoh ya, ini Bang Haji berbuat salah sama Ustaz Abdurrahim, dia menyesal, ya, tadi saya salah Pak Kiai, ya, minta maaf ya. Fa'alaika an ta'fu anhu, maka Anda wajib untuk
maafkannya. Dia udah salah, minta maaf. Ini yang paling bahaya, Pak, batrul haq namanya. Dia udah salah, dia kagak ngaku salah. Lalu dia cari argumen kuat untuk nutupin dirinya, bahkan sampai ngancam orang lain. Wah, ini udah sejelek-jeleknya orang, segelap-gelapnya hati. Harusnya dia sadar, muhasabah, nangis, iya kenapa saya begini nih, gitu ya. Wahidun akhta'a fi haqqi. Contoh, ada seseorang salah dalam hak saya. Wa ata, dan dia datang, yuqaddimu i'tidharan, dia minta maaf, ya. Dia minta maaf, a'fu anhu, maka saya maafin dia. Lakin al-an, tetapi yang terjadi sekarang ini banyak nih. Ya'tir rajulu bi fulanin wa fulanun ya'tadiru laka. Ada seseorang datang, ya dia minta, bahkan dia bawa saksi minta maaf ya atas kesalahannya itu. Wa yuqaddimu nadmahu, dia juga menunjukkan rasa penyesalannya. Wa yatlubu minka samaha, dia minta mohon dimaafin ya. Fatarfudu, udah dia rendahin dirinya. Anda tidak memaafkannya, malah gengsi. Limadha ya akhi biragmi. Saya kebayang, saya mau jamaah, kebetulan naik pesawat apa tuh, Emirat. Diuji oleh Allah. Itu jamaah saya nenek-nenek umurnya 97 tahun, adiknya 95 tahun, suaminya 104 tahun. Dia bawa emas-emasan buat cucunya. Pas masuk mesin apa tuh yang pemeriksaan barang, konplay ya, masuk mesin itu, tasnya terbuka, jatuh emas-emasannya tuh. Jatuh. Saya ingat banget ada pegawai negeri, Mendagri itu. Kiai, itu mbah jatuh, tolong bantu dia kumpulin. Nah, saya lagi di depannya karena jaga jamaah takut salah arah, kan kalau di sana kan besar itu. Terus ada perawan lah, jamaah juga masih muda, belum nikah. Bantu juga dia pakai kakinya kumpulin karena jalan mas-mas pada mencar gitu. Tahu-taunya habis di tempat istirahat ya, nunggu pesawat terbang, sholat. Lalu jamaah saya langsung ditangkap polisi. Saya kaget juga. Saya langsung samperin tuh. Ada apa? Saya pembimbingnya. Uskut anta wa anta masjun. Itu saya selalu ingat tuh. Kalau di negara lain kita takut kalau urusan tentang hukum. Ente diam, ente saya penjarain ente. Cerita singkatnya, ternyata ya ada barang-barang yang lagi dikumpulin itu, ada tas juga dari orang Pakistan, emasnya jatuh juga. Tapi dia mah emas beneran. Gelang 10 gelang jatuh. Nenek-nenek itu mungkin sengaja atau dia nggak sengaja, dan nenek-nenek dia kumpulin semua tuh, dimasukin ke tasnya. Itu yang jadi ilatnya. Maka polisi cari semua. Pikir saya haji umrah bersama Pak itu tuh. Ada juga polisi ya. Kata polisi, wah ini ada yang mencuri nih Pak. Pilih saya sebagai polisi. Masa iya? Mungkin ini ada orang-orang ini kali, orang TKW, dipisahin jamaah kita. Tetap aja tuh, dia pakai CCTV cari. Itu pas banget nenek-nenek, kamu berdiri. Yang tadi juga anak perawan yang bantuin berdiri. Orang Mendagri berdiri, dibawa kantor polisi. Langsung saya ikut, saya bilang, saya pembimbing, saya bertanggung jawab. Tengah jalan tegang, ada apa itu. Pas di kantor polisi baru buka tasnya. Saya lihat, wah itu emas-emasan. Saya bilang, saya tahu dia beli emas-emasan. Buka tas satu lagi, pasti buka emas beneran. Jadi ainnya zatnya ada di tas jemaah kita kan. Atau polisi ente haramiyun. Gitu. Kami pulang umroh kan haramiyun. Udah gitu aja. Saya minta maaf nih sama ini. Oke. Saya ceritain itu kesalahan tadi. Saya ingat banget ketika saya minta maaf itu dengan gaya acuhnya orang Pakistan gitu. Saya sudah merendah itu. Mohon maaf, ini kesalahan.
tadi kan tas kamu terbuka, ini terbuka jatuh, ini dikumpulin kita nggak tahu. Kesalahan begitu. Saya pas minta maaf begini, ini Ros. Taib anak atadir karoisil jamaah, saya minta maaf sebagai pimpinan jamaah, ini kesalahan. Udah kena polisi diproses, bikin mahdhor, perjanjian. Ini jadi pas baca ini jadi ingat itu tuh. Ada orang udah minta maaf, udah nurunin harga dirinya, malah tarfudu, ditolak, ya. Limadza ya akhi biragmi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Kenapa ente nolak orang minta maaf? Ya. Man atahu akhuhu katanya. Barang siapa yang saudaranya datang kepadanya mutanassilan, ya. Dia apa? Dia minta maaf kepada Anda. Falyaqbal dzalika minhu. Katanya muhiqqan kana au mubtilan. Sebaiknya falyaqbal, Anda terima itu. Muhiqqan kana au artinya baik dia benar atau salah, terima aja udah. Fa in lam yaf'al, jika Anda tidak memberikan maaf kepada dia, lam yarid alayya al-haudha. Artinya dia tidak akan mendapatkan nanti air telagaku di surga. Ya. Faman la yaqbalu udra wa i'tidara akhihi. Barang siapa yang tidak menerima alasan minta maaf saudaranya, la yarid ala haudin nabi. Dia tidak akan mendapatkan nanti ya telaga Nabi. Li'annal mu'minina ahlu qabulil i'tidar. Karena orang-orang mukmin itu mah emang dia orang yang selalu menerima maaf gitu. Jangan punya hatinya keras, jangan. Wa hadhihi al-haditsatu hadatsat ma'a aktsari min salihin minas salihin. Kejadian ini sering sekali terjadi ya bersama orang-orang salih. Ma Sayyidina Ali Zainal Abidin diangkat ini tentang cucu-cucu baginda Rasul. Sayyidina Zainal Abidin, wa Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Saya angkat sedikit ya ini karena ada kasus lama biar nyambung secara silsilah. Rasulullah punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Nikah dengan Imam Ali karamallahu wajhah, punya anak dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hasan, Husain. Ya. Nah, dari Sayyidina Hasan itu keturunannya banyaknya di Maroko, ya, di Maghrib tuh ya, Palestina sana itu banyak melahirkan tokoh-tokoh politikus, negarawan. Makanya raja Maroko yang temannya juga Pak Prabowo tuh, ya, itu Raja Hasan itu keturunan dari Hasan namanya. Nah, Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Hasan, berarti Hasan bin Ali. Punya anak lagi dikasih nama Hasan Al-Musanna. Jadi orang Arab tuh gitu, nama cucunya nama anak nama bapaknya gitu. Musanna nanti juga. Kemudian lagi punya anak Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil. Punya anak lagi Ibrahim Al-Qamar. Baru ini anak lagi Hasan Al-Musallas. Ya, dari Abdullah punya anak dua, Ibrahim sama Hasan. Kemudian dari Abdullah yang kelima, yang keenamnya Idris bin Abdullah Al-Kamil. Kemudian tersebar lalu dah di Maghrib ya, di Palestina itu silsilahnya. Dari Hasan punya anak Hasan Musanna ini nikah dengan kalau turunannya dari Sayyidina Husain, dari Rasulullah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, saudaranya ada namanya Fatimah. Fatimah turunan yang keempat dinikahkan dengan Hasan Al-Musanna, turunan yang keempat juga. Disitulah ketemu Hasan Husain. Maka banyaknya guru kami Syekh Yusuf ya, Muhyiddin Hasan Al-Husain Al-Bakhrariq. Ini beliau dua tuh. Ketemu di sini antara Fatimah binti Husain nikah dengan Hasan Al-Musanna. Terus nyambung kepada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq,
Ali Uraidah, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah. Ini yang dikenal di Indonesia dengan istilah Ba'lawi. Ya, yang lagi rame-rame itu. Keturunannya jelas sampai, dan kalau dari kalangan Ba'lawi banyak muncul tokoh-tokoh agama memang. Seperti pengarang kitab Risalah Mu'awanah, kemudian Nasah Diniyah, ya, Abi Abdullah Haddad, itu kalangan Ba'lawi itu. Ya, Ba'lawi dikata Ubaidillah, ya, punya anak Alawi bin Abdillah gitu. Ya, tambahan sedikit. Taib. Faqad kana li ahadihim jariyatun tuwaddi'uhu. Nah, ini satu kisah bagaimana para cucu-cucu Nabi menghadapi sebuah kesalahan daripada pembantunya, ya. Suatu ketika katanya salah seorang di antara mereka, ya, memiliki jariyah. Jariyah itu budak lah, ya. Tuwaddi'uhu, yang tugasnya memang kalau imam mau wudu dia ini ngapain tuh? Ngucurin air buat wudu. Fabiduni an tashura, tanpa dia sadar, nazala ma'u ala ba'di thawbihi. Atau mungkin kelewatan tuh, dia tuangin kena baju, ya, kena baju ininya, ya, kena baju Sayyidina Hasan, ya. Wa kanat al-jawari muta'allimat. Nah, tapi ini para budak-budak ini orang-orang yang sudah belajar. Faqalat lahu, ketika dia salah tuh nyiram air bukannya ke tangannya, ke bajunya, belum kata gini, wal kadhibinal ghaiza, ya, orang-orang yang menahan amarahnya. Fayaqulullah ini tuannya yang tadi kena air bilang begini, kazamtu ghaizi, aku sudah tahan amarahku. Fataqulullahu, ini si budak tadi ngomong lagi, wal afina 'anin nas, dia pakai ayat-ayat, ya, memaafkan orang-orang, ya, memaafkan orang lain. Fayaqulullah, ini tuannya bilang lagi sama dia, afautu anka, sudah saya maafkan Anda. Nah, bahasa Arab, saya maafkan Anda, afautu anka. Fataqulullahu, kemudian ini jariyah bilang lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Fayaqulullaha, kemudian ini tuannya bilang begini, anti hurratun liwajhillahi azza wa jalla, kamu sekarang bebas. Ya, tadinya budak dibebaskan, ya, karena Allah. Ya amaluna bil ayati mubasyarah. Lihat, mereka langsung mengamalkan ayat-ayat, bukan hanya dengar, langsung tuh dimaafin, malah dibebasin. Kesalahan kecil dimaafin, subhanallah. Lidhi yuhsinuna kullu amalin, ya. Ini kurang ya, alladzina yuhsinuna kulla amalin, orang-orang yang berbuat baik kepada amalnya. Wasafal muslimu ihsanal amal kullaha, orang muslim itu digambarkan dia amalnya semuanya baik-baik. Hatta anna nabiyya qala, sampai Nabi berkata, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah telah menetapkan, memberikan pahala atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila Anda membunuh, fa ahsinul qitla, maka maka baguslah, ya, dalam cara membunuhnya. Sampai membunuh, Pak, juga caranya diajari yang baik, ya. Maksudnya membuluh ular, ya, yang berbisa, nyembelih binatang. Wa idza dzabhtum, apabila Anda menyembelih, fahsinu, maka perbaikilah adzabha, cara menyembelihnya. Ini caranya, itu maknanya dihadirkan aja, cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya seseorang di antara kalian yuhidda apa? Menajamkan pisaunya. Kagak boleh motong binatang pisaunya agak tajam, tumpul. Wal yurih dhabihahu, sehingga membuat nyaman binatangnya. Hatta law qatalta ahsanal qatl, sampai juga seandainya Anda membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wal qatlu huna binisbati li tha'abin,
Membunuh di sini maksudnya membunuh apa? Binatang-binatang yang berbisa, ta'ab. Wal hayat, ular-ular. Allati amarana Allahu lillah biqatliha, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membunuhnya. Allati amarana Allah, itu ya Allahu ya, itu salah ketik itu. Bukan lillah Allah tapi. Fala tu'adzibuha idza qataltaha, jangan Anda menyiksanya, menyakitinya ketika Anda membunuhnya. Satadbahu syatan adhiyatan kanat, contoh ya, Anda menyembelih, jika menyembelih seekor kambing, au dajajatan atau ayam betina, la tadbahuha amama akhwatiha, jangan Anda menyembelihnya di depan teman-teman kambing gitu. Ya, dia ngelihat itu sedih banget, takut duluan. Sampai di situ adabnya tuh ya. Wala tashhadu sikina amamaha, Anda juga jangan apa? Menajamkan pisau di depannya. Udah ketakutan juga dia. Wa ta'khudhuha ba'idan an akhwatiha. Ada apa? Memotongnya apa? Jauhan sedikit dari dia, di tempat lain, dia enggak ngelihat. Tarik gitu. Wa turiduha 'alal ma, lalu dekatkanlah dia kepada air. Watanimuha, dan rebahinlah itu kambing ya, ala janbiha al-yamin. Jadi cara merebahkan binatang juga harus tahu tuh pemotong, bukan yang kiri tapi yang kanan. Ini penting ya. Ada kesalahan mau dipotong sampai diinjek kakinya, lehernya, nggak salah itu, nggak boleh didudukin. Nggak penting di panitia korban juga memahami hukum ini. Wa tusamma bismillahi, dan sebutlah Allah, wa taqta, dan Anda potong. Li'annaka indama tusamma Allah, karena Anda ketika Anda menyebut nama Allah bismillahi, apa bacaannya? Bismillahi Allah akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim, enggak pas kan? Nah, ketika kita menyebut nama Allah inda dzabhiha, ketika menyembelihnya, takunu bimasabati haqnatin, katanya. Itu seakan-akan seperti apa? Suntikan bius. Haqnati banjin. Banjin itu ya yang banjin. Apa kalau kita ganja ya. Jadi itu bagaikan tuh suntikan ya, obatan bius ya, suntikan bius. La taj'alu tash'uru bi alami dzabhi. Yang bagus sebetulnya lahnya ditaruhnya di tas ini, mungkin klip ini. Taj'aluha la tash'uru. Anda menjadikan dia tidak merasakan bi alami dzabhi, sakitnya disembelih. Wa hadhihi ya hikmatun, inilah hikmah ya, dzikru ismillahi inda dzabh, menyebut nama Allah ketika disembelih. Jadi ketika Bapak menyembelih menyebut nama Allah, di situ ada seperti apa, biusan untuk binatang agar dia enggak merasa sakit. Udah ya, siang. Cuma ya. Marra Rasulullah wallahu alam bissawab ya. Jamaah, ini hal-hal yang kelihatannya muamalah sederhana, tapi kalau kita amalkan membuat kita masuk surga. Pesan saya ya, sisa-sisa umur kita berbuat baiklah kepada pasangan kita, berbuat baiklah kepada keluarga, kepada tetangga. Ibadah itu bukan hanya sholat ya. Ada sahabat kan, ya Rasulullah, itu dia ahli sholat, ahli zikir, tapi mulutnya jahat. Hiya finnar, kata Nabi, dia neraka. Karena sholatnya, ibadahnya tidak menghantarkan akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita manusia ya, dididik bisa merubah akhlak jelek menjadi akhlak baik. Jadilah kita seperti Nabi, rahmatan lil alamin. Kita jadikan semuanya teman-teman kita, ayo masuk surga bareng-bareng. Jangan kita doang masuk surga. Akhlak Nabi, apa Nabi kagak ridho satu orang pun umatnya yang masuk neraka. Artinya apa? Mari kita bangun kekuatan sosial, kita bangun kebaikan sosial bareng-bareng, saling menasehati ya, saling berakhlak baik untuk mencapai kebahagiaan di surga. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وشفاعة الرسول وسورة روحانية مجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Kita tutup baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.